Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel yang selalu setia menemani kalian dengan berita terkini, analisis tajam, dan fakta-fakta unik seputar dunia sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Jangan lupa untuk dukung kanal ini dengan cara like, komen, share, dan tentu saja subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah pertandingan penting di ajang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Timnas U23 Indonesia sukses meraih kemenangan telak 5-0 atas Makau U23 dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu, 5 September tahun 2025. Hasil ini tentu membuat publik sepak bola tanah air bangga. Namun yang menarik, pelatih Makau, Carlo-Kenneth Kwok, memberikan komentar jujur dan penuh respek terhadap kekuatan Garuda Muda. Kwok mengakui bahwa Indonesia bermain sangat impresif, bahkan membandingkan tim ini dengan edisi 2018 di Asian Games, serta menyinggung gaya bermain Korea Selatan. Nah, di video ini kita akan mengupas tuntas bagaimana jalannya pertandingan, komentar pelatih Makau, refleksi perkembangan Timnas Indonesia, hingga analisis mendalam soal apa yang bisa kita ambil dari laga ini. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir ya, karena ceritanya bakal lengkap dan penuh insight. Babak pertama, Indonesia langsung gaspol. Sejak peluit pertama dibunyikan, Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang. Atmosfer Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang dipadati puluhan ribu supporter benar-benar membuat anak-anak Garuda Muda bermain penuh energi. Pressing tinggi diterapkan sejak menit awal, membuat Makau tidak bisa leluasa mengembangkan permainan. Pola serangan cepat dari sisi sayap menjadi kunci. Fullback yang aktif naik membantu serangan membuat Indonesia memiliki banyak opsi umpan silang. Beberapa kali percobaan dilakukan hingga akhirnya gol pertama tercipta. Begitu gol pertama masuk, kepercayaan diri semakin memuncak. Gelombang serangan terus datang, dan Makau benar-benar kewalahan menghadapi agresivitas para pemain Indonesia. Babak pertama berakhir dengan skor meyakinkan, dan meski Makau mencoba bertahan rapat, celah demi celah tetap bisa ditembus. Babak kedua, dominasi yang tak terbendung memasuki babak kedua, Indonesia tidak menurunkan tempo. Justru permainan semakin agresif. Pergantian pemain yang dilakukan pelatih Patrick Kluivert menambah energi baru di lini tengah dan depan. Kreativitas serangan pun semakin berwarna. Gol demi gol kembali tercipta hingga skor akhir 5-0. Pertahanan Makau yang dihuni pemain muda semakin rapuh seiring berjalannya waktu. Walaupun kiper mereka berusaha mati-matian, peluang-peluang emas Indonesia terlalu banyak untuk ditahan. Hasil ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang pesan. Indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level Asia. Komentar sportif pelatih Makau usai pertandingan, pelatih Makau Carlo-Kenneth Kwok tampil di konferensi pers. Dengan jujur ia mengatakan bahwa Indonesia memang tampil sangat impresif. Baginya, kekalahan ini adalah pengalaman berharga. Pengalaman serta tempo pertandingan melawan Indonesia sangat dibutuhkan agar tim kami bisa berkembang di kemudian hari, kata Kwok. Kwok juga menyoroti fakta bahwa skuadnya masih sangat muda. Bahkan kiper utama yang tampil melawan Indonesia baru berusia 18 tahun dan menjalani debut internasional. Meski kebobolan 5 gol, sang pelatih tetap mengapresiasi mental dan usaha anak-anak asuhnya. Yang menarik, Kwok juga menyampaikan doa terbaik untuk Indonesia agar bisa meraih hasil maksimal di laga berikutnya. Sikap sportif ini tentu patut diapresiasi. Mengenang Indonesia edisi 2018. Kwok kemudian ditanya soal perbedaan Timnas Indonesia U23 sekarang dengan edisi ke-2018. Ia dengan cepat mengingat atmosfer luar biasa saat menghadapi Indonesia asuhan Luis Milla di Asian Games ke-2018. Stadion penuh, sorakan supporter membahana, dan permainan penuh semangat jadi kenangan tersendiri. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia saat ini jauh lebih berkembang. Banyak pemain muda yang kini telah menembus tim senior, bahkan berkarir di luar negeri. Sekarang, posisi dan hasil yang dimiliki tim Indonesia adalah bukti bahwa investasi pada pemain muda memberikan hasil sepadan, ucapnya.
Pernyataan ini seakan menegaskan bahwa pembinaan jangka panjang yang dilakukan Indonesia, termasuk strategi naturalisasi pemain diaspora, sudah membuahkan hasil nyata. Perbandingan dengan Korea Selatan, Kwok juga menyinggung perbedaan gaya bermain Indonesia dengan Korea Selatan. Menurutnya, keduanya sama-sama mengandalkan tempo cepat, tetapi pendekatan taktis berbeda. Korea lebih sering menggunakan 3 back dengan skema 3-4-3, sedangkan Indonesia tampil dengan 4 back plus 2 fullback agresif. Variasi ini membuat Indonesia punya kekuatan besar di sisi sayap. Selain itu, lini depan Indonesia dinilai tajam dengan striker-striker yang kuat dalam duel 1 lawan 1. Ia juga menyoroti bahwa variasi bola mati Indonesia sangat baik, sesuatu yang sangat penting dalam turnamen. Fokus pada lini pertahanan. Meski memuji, Kwok juga memberikan catatan. Menurutnya, lini pertahanan Indonesia akan benar-benar diuji saat menghadapi tim besar Asia seperti Korea Selatan. Organisasi pertahanan, komunikasi antar pemain, dan fokus selama 90 menit akan menjadi kunci. Dalam laga melawan Makau, Indonesia bisa tampil mendominasi. Namun, ketika menghadapi tim kuat, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ini menjadi PR penting bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menyiapkan skuad. Apresiasi untuk kiper Makau. Satu hal yang ditekankan Kwok adalah penampilan kiper mudanya. Meski kebobolan 5 gol, ia menilai sang kiper layak diapresiasi karena berani tampil di pertandingan sebesar ini. Baginya, pengalaman ini akan menjadi bekal penting dalam karier sang pemain. Di 2 laga sebelumnya pun para kiper Makau menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka harus menghadapi bombardir serangan dari lawan-lawan yang lebih kuat, dan itu tentu bukan hal mudah bagi pemain muda. Komentar pemain Makau, ada rasa menyesal. Pemain Makau U23, Huin Si, juga ikut memberikan komentar. Ia mengakui bahwa Indonesia tampil sangat kuat. Namun, ia merasa beberapa gol sebenarnya bisa dihindari jika timnya lebih fokus. Kami berharap lini serang bisa tampil lebih baik pada laga terakhir, ucapnya. Ini menunjukkan ada rasa menyesal, tetapi juga harapan untuk bangkit. Walaupun kalah telak, pemain Makau tidak kehilangan semangat. Refleksi untuk Indonesia. Bagi Indonesia, kemenangan 5-0 tentu menjadi modal besar. Namun, jangan sampai terlena. Laga melawan Korea Selatan akan menjadi ujian sesungguhnya. Pelatih Patrick Kluivert harus bisa menjaga konsistensi dan memperbaiki detail kecil di pertahanan. Kemenangan besar atas Makau memang membanggakan, tetapi untuk level Asia, Garuda Muda perlu disiplin lebih tinggi, efisiensi serangan yang lebih baik, dan koordinasi lini belakang yang lebih rapat. Makna besar dari pertandingan ini. Apa arti kemenangan ini? Pertama, kemenangan telak menunjukkan progres pesat sepak bola Indonesia. Kedua, pengakuan dari pelatih lawan menegaskan bahwa Indonesia kini diperhitungkan di Asia. Ketiga, hasil ini menambah rasa percaya diri jelang laga penentuan. Bagi para pemain muda, pertandingan ini juga menjadi ajang menambah pengalaman, mengasah mental, dan membuktikan diri di depan ribuan supporter. Sobat Cek Fakta, itulah ulasan lengkap tentang kemenangan Indonesia U23 atas Makau U23 dengan skor 5-0, serta komentar jujur pelatih Makau yang penuh respek terhadap Garuda Muda. Dari ulasan ini, kita bisa melihat bagaimana Indonesia kini semakin dihormati di level Asia. Sekarang, giliran kalian untuk berpendapat. Menurut kalian, apa yang menjadi kekuatan terbesar Indonesia U23 saat ini? Apakah kemenangan telak ini cukup menjadi modal menghadapi tim raksasa Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar Cek Fakta bisa terus menyajikan berita terbaru, analisis tajam, dan fakta menarik seputar sepak bola. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, dan salam Garuda!